Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Krisna Ardiansyah, kelas HKI 6B dengan NIM 05020122073 akan menjelaskan tentang fatwa-fatwa dari tugas mata kuliah fatwa dan jurisprudensi hukum keluarga. Yang pertama yakni tentang fatwa dari Mama Dedeh. Dari saya di sini itu ambil lihat dari TikToknya MNC. Dari di sini itu ada orang yang bertanya bahwa anaknya itu terjerumus dalam pergaulan bebas, terus sampai melahirkan anak, ya hamil di luar nikah ya. Terus orang itu bingung, bertanya kepada Mama Dedeh, "Ma, ini anak hasil dari hamil di luar nikah itu apakah bisa disebut dengan anak haram?" Kalau saya sih agak sedih ya dengan sebutan itu. Kalau menurut Mama gimana gitu? Terus itu tadi masalah hukumnya ya. Terus argumen hukum, tidak ada satupun bayi yang terlahir di dunia ini itu dalam keadaan berdosa. Yang berdosa itu orang tuanya. Bayi yang lahir ke dunia itu putih bersih seperti kertas yang tanpa ada tulisannya. Terus analisis dari saya yakni fatwa ini dapat dipahami bahwa fatwa ini tuh mengutamakan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam. Argumen bahwa seorang bayi itu lahir dalam keadaan berdosa, terus lahir anak haram lah, apalah, itu tidak selaras dengan agama Islam. Agama Islam itu menjelaskan bahwa setiap manusia yang lahir dari rahim ibunya itu dalam keadaan fitrah. Dengan demikian, penggunaan istilah anak haram tidak memiliki dasar yang berkeadilan. Fatwa ini dapat dikategorikan dalam fatwa fungsi tashayyi, yaitu fatwa yang berfungsi untuk meluruskan pemahaman stigma negatif masyarakat dengan istilah anak haram tersebut. Istilah anak haram seringkali digunakan ceplas-ceplos tanpa aturan, sehingga fatwa ini berusaha meluruskan stigma negatif yang yaitulah stigma negatif yang sudah terlanjur ditelan mentah-mentah oleh masyarakat kita, bahwa setiap anak ini memiliki hak yang sama tanpa memandang status kelahirannya. Terus yang kedua yakni dari YouTube pengajiannya Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat ini jamaahnya bertanya, "Ustadz, saya ini mau menikah dengan sepupu saya, tapi orang tua saya itu tidak memberi restu. Yang saya tanyakan, bagaimana sih hukumnya menikah dengan sepupu ini?" Terus Ustadz Adi Hidayat itu menggunakan dalil. Ustadz Adi Hidayat menggunakan dalil di dalam Quran surah Al-Ahzab tentang spesifikasi kehalalan menikahi perempuan-perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan menjelaskan yang tidak boleh dinikahi seperti yang ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat 23, "Hurrimat alaikum ummahatukum" al-ayah, yang artinya diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak perempuanmu,
saudara kandung perempuanmu, saudara perempuan ayahmu, bibi ya bibimu, saudara perempuan ibumu, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara, dan selanjutnya. Terus Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa menikahi sepupu itu hukumnya diperbolehkan, tidak diharamkan, selama sepupu itu tadi tidak menjadi saudara sepersusuan kita dan faktor-faktor lain yang menjadi hambatan. Terus analisisnya dari fatwa ini. Fatwa ini termasuk dalam fungsi fatwa ta'yidi, karena sebatas penguatan atas hukum yang sudah ada gitu, tidak membuat hukum baru. Ustadz Adi Hidayat merujuk kepada Quran surah An-Nisa ayat 23 yang menyebutkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi seperti ibu, bibi, anak kandung, anak dan sepupu itu tidak termasuk kategori dalam Quran surah An-Nisa ayat 23 tersebut. Terus yang ketiga ini dari Ustadz Adi Hidayat juga. Ada jamaah yang bertanya, itu Ustadz, bagaimana saya ini muslim, sudah sangat mencintai pacar saya dan saya ini akan ingin menikah, tapi perempuan yang saya cintai itu non muslim, bagaimana hukumnya Ustadz? Ustadz Adi Hidayat menjawab, pernikahan beda agama itu sudah jelas sangat dilarang. Haram hukumnya laki-laki muslim itu menikahi perempuan non muslim. Pernikahan mereka itu dianggap naudzubillah sebagai maksiat, dan hubungan yang mereka lakukan itu dianggap hubungan zina. Review dari fatwa ini, pernikahan beda agama di Indonesia itu dianggap tidak sah. Tidak diakui secara sah menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan yang sah itu jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak. Jadi masing-masing pihak, jika yang satu non muslim, yang satu muslim, itu tidak sah. Kalau sama-sama muslim, sama-sama non muslim itu sah menurut UU 1 tahun 1974. Fatwa ini termasuk tashih karena berfungsi sebagai bentuk kritik dan koreksi terhadap kebijakan publik yang membuka peluang-peluang untuk nikah beda agama. Di Indonesia larangan tersebut sudah dijelaskan untuk mengkritik koreksi-koreksi peluang-peluang nikah di kebijakan publik di Indonesia. Meskipun dalam hukum positif kita tidak diatur secara eksplisit bahwa nikah secara beda agama itu tidak boleh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.